Demo di DPR, 10 juta buruh hingga guru honorer ancam mogok nasional. Nah, lagi-lagi DPR bikin kekacauan hukum. Kita buruh se-Indonesia hari ini bersatu di bawah naungan Partai Buruh. Karena apa? Karena Omnibus Law. Karena Undang-Undang Cipta Kerja. Yang jelas tahun ini kita sudah merasakan akibat di jalannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka membuat Undang-Undang Omnibus Law adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Apa buktinya? Itu telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Omnibus Law melanggar konstitusi. Inkonstitusional, kawan-kawan. Undang-undang sialan, undang-undang brengsek, undang-undang yang telah menghancurkan seluruh rakyat Indonesia. Bodoh-bodoh. Kita harus pastikan, kawan-kawan, kita akan melawan, kita akan terus bergerak sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar dibatalkan. Kalau kawan-kawan diam, kalau kawan-kawan berhenti bergerak, kalau kawan-kawan tidak melawan, masa depan kita akan hancur. Bukan cuma kita cek, tapi anak cucu kita, dia tidak bisa sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Wakil ketua DPR yang terhormat yang katanya dimuliakan, kenapa Anda begitu licik, Anda begitu keras, Anda begitu jahat? Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyampaikan aspirasi rakyat, bukan menyampaikan aspirasi para cukong-cukong oligarki. Kawan-kawan semua, banyak pekerjaan rumah untuk DPR, tapi kenapa betapa cepat mereka merevisi Undang-Undang P3? Revisi Undang-Undang P3 hanya akal-akalan dari anggota DPR yang terhormat untuk memodohi rakyat. Sesungguhnya setelah putusan MK atas Undang-Undang Omnibus Law yang sangat sialan itu, yang sangat meresahkan, memiskinkan rakyat itu, mereka kemudian lecek, sangat lecek, merevisi Undang-Undang P3 yang tanpa ada kepentingan untuk rakyat, kawan-kawan. Para buruh hari ini menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ada 5 tuntutan yang mereka suarakan. Bila tuntutan tidak dipenuhi, masa mengancam akan menggelar aksi mogok nasional sebanyak 10 juta buruh hingga guru honorer. Pertama, menolak UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah direvisi dan disahkan DPR dan pemerintah dalam waktu 10 hari saja. Pihaknya menduga revisi ini dipastikan hanya akal-akalan hukum dari DPR dan pemerintah untuk meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan diam-diam. Tidak melibatkan partisipasi publik, semua akademis, dan para stakeholders yang akan terdampak. Karena itu kami meminta DPR dan pemerintah untuk mencabut UU P3 yang sudah direvisi tersebut kembali pada UU yang lama, yang dimaksud bersyarat oleh konstitusi. Dalam mengartikan pembahasan prosedur UU Cipta Kerja melibatkan partisipasi publik, bukan memaksakan sistem hukum di Indonesia menerima Omnibus Law sebagai sebuah kebutuhan hukum, tapi berlaku hanya akal-akalan hukum. Jika UU P3 tidak dicabut, pihaknya mengancam akan melakukan mogok nasional yang dilakukan 5 juta buruh dan juga berbagai elemen lainnya yang serikat petani, guru honorer yang jumlahnya sekitar 10 juta di 34 provinsi. Kedua, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta kepada DPR dan pemerintah dengan hormat untuk menghentikan pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja karena sudah dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dan formil. Said mengatakan masa buruh akan mengkampanyekan partai-partai politik yang mendukung pembahasan UU Omnibus Law Cipta Kerja di nama-nama yang tergabung di panja balik yang membahas UU tersebut, dan biar rakyat yang menentukan pilihannya di pemilu 2024 mendatang. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan UU Cipta Kerja ini ke Konfederasi Buruh Dunia dan salah satu pengurus badan di PBB yang berkantor di Jenewa. Pihaknya akan menjadikan Omnibus Law sebagai perlawanan dunia. Bahkan, KBRI di seluruh dunia akan diserukan aksi-aksi oleh Konfederasi Serikat Buruh Sedunia atau ITUC yang berkantor di Brussels. Ketiga,
mendesak untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 17 tahun tak kunjung disahkan. Keempat, stop liberalisasi pertanian melalui sidang WTO. Tahun ini bahkan ada konferensi tingkat menteri tentang liberalisasi pertanian. Indonesia harus menolaknya karena mengancam petani Indonesia. Daya beli petani akan hancur, harga-harga produk pertanian akan berlipat ganda. Korporasi pertanian akan melibas petani rakyat. Kelima, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum mencabut masa kampanye 75 hari karena berbahaya sekali dan melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan disampaikan dalam UU masa kampanye 7-9 bulan sejak ditetapkan. DPT KPU telah bersepakat dengan pemerintah dan DPR melanggar UU. Di PN Palembang, para buruh menuntut agar gugatan mengenai upah minimum regional dapat diputuskan berdasarkan keadilan. Para buruh sebelumnya memang menggugat SK UMR Gubernur Sumsel Herman Deru pada tahun 2022 yang tidak menaikkan UMP Sumsel. Selain itu, menuntut pembatalan SK Gubernur Pemprov Sumsel mengenai UMP Sumsel dan Kabupaten Kota Kabupaten Sumsel. Dengan adanya pembatalan tersebut, para buruh juga menuntut penertiban surat keputusan Gubernur Sumsel mengenai kenaikan UMP se-Sumatera Selatan. Para buruh pun menghendaki pemerintah daerah melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU 18/2020 tanggal 25 November 2021 sampai Rabu 15 Juni 2022. Siang aksi buruh di Palembang masih berlangsung kantor Sumsel Gubernur Herman Deru. Sementara Gubernur Herman Deru tidak berada di kantor.